Thank you, ladies and gentlemen, you may be seated. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum 1 PSSI Bapak Zainuddin Amali. Wakil Ketua Umum 2 PSSI Ibu Ratu Tisha Destria. Bapak Ibu Komite Eksekutif PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Bapak Yunus Nusi. Technical Director of PSSI Alexander Zwiers. And also it is our great honor to welcome this morning to Jakarta, Indonesia, Kepala Pelatih Tim Nasional Indonesia, John Herdman. Pelatih Performa Fisik, Dr. Cesar Melan. Serta rekan-rekan tamu undangan dan rekan-rekan media yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya dalam acara Press Conference Tim Pelatih Timnas Indonesia. Tepuk tangan yang meriah dong semuanya, terima kasih. Senang sekali rasanya sekali lagi saya Paul Palele yang dapat memandu acara ini sampai dengan siang nanti. Press Conference ini diselenggarakan oleh PSSI sebagai momentum resmi untuk memperkenalkan pelatih baru Tim Nasional Indonesia kepada publik dan media, dan ini merupakan bentuk komitmen PSSI dalam meningkatkan performa sepak bola nasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap arah dan strategi ke timnas ke depannya. Our next agenda, before we begin, we would like to present to you a highlight video of our new head coach of the Indonesian national team. Beliau adalah pelatih asal Inggris dengan kiprahnya di level internasional. Sosok yang konsisten dengan rekam jejaknya mencakup keberhasilan membawa Kanada kembali ke Piala Dunia FIFA 2022. Kehadirannya menandai babak baru perjalanan sepak bola Indonesia menuju level internasional yang lebih tinggi. Selamat menyaksikan. Please enjoy this video. Concept, cold air, hard ground, quiet work. Before the lights, there are tight spaces. One touch, two touch, eyes up, courage in the details. They called it unconventional. Good, because the game doesn't reward noise. It rewards habits. It rewards standards. And standards don't stay in one place. They travel. They lift people. They change what a team believes is possible. Trust, clarity, chemistry, built on ordinary days for extraordinary nights. Pressure doesn't break the dream. Pressure makes it real. Not by magic, by repetition, by resilience, by unity. The Ring of Fire, born of volcanoes and held by the ocean. Driven by millions of hearts with one burning will. A team with pride and a chapter to write. A new era, one pulse. Ladies and gentlemen, without further ado, it is our honor to officially introduce the new head coach of the Indonesian national team. Please welcome John Herdman. Indonesia. All right. Selamat pagi, everybody today. I'll start by saying I look bigger on TV, so I hope
I hope my size isn't underwhelming for everyone here. I'm bigger in spirit. But yeah, it's an exciting journey coming here with my family to see a new culture, a new country, a new football experience. And I have to thank the President, Eric Thohir, for his trust and his vision, the EXCO committee for their support. This is going to be an exciting project, and together we have some big goals. But more importantly, to the people, the fans, when I looked at the Indonesian opportunity, I felt very clear that this group of fans, these people, they deserve to be on the highest stage in world football. I've been looking for a project for a little bit of time now, the right project, and this is it. If you know where I'm from, it's a place called Newcastle. It's a city in the northeast of England which prides itself on hard work, but passion for football. And that's what I feel every time I've seen this Indonesian team play, the Garuda, and the people who support it. So I will bring my passion, I will bring my qualification experience to help bring this country to hopefully a place it's never been before. It's time. Thank you so much, Coach, for your opening remarks. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Coach Herdman. Beliau membuka dengan sebuah pernyataan, terutama jangan kaget sama poster tubuh yang mungkin kelihatan lebih besar kalau lihat di TV atau sosial media, tapi mengukur dia dari jiwanya yang dia anggap itu sangat besar. Terutama dia sangat semangat untuk bisa datang ke Indonesia bersama keluarganya juga, dan ini adalah sebuah negara baru untuk beliau dan sebuah kebudayaan baru juga. Dan sebelumnya dia ingin ngucapin terima kasih untuk Bapak Erick Thohir bersama EXCO juga atas dukungannya dan juga kepercayaannya terhadap dia sebagai pelatih kepala baru Timnas Indonesia. Dan yang pasti sudah jelas dari awal ada tujuan dan goal yang cukup besar untuk beliau, dan dia juga melihat negara ini penuh dengan fans sepak bola yang luar biasa, dan ini adalah kesempatan untuk beliau memberikan fans, bahkan timnas sendiri, kesempatan untuk menyampai ke panggung dunia. Dan selama ini juga beliau sedang mencari proyek baru, yaitu tujuan baru, kerjaan baru, dan dia merasa ini adalah pekerjaan yang tepat. Dan sedikit background dari dia sendiri, dia datang dari sebuah kota di Inggris, Onset, di mana daerah itu emang terkenal dari passionnya untuk sepak bola, dan dia melihat hal yang sama di sini di Indonesia juga, dan dia harap passion ini bisa diterapkan di Timnas Indonesia, dan dia juga bisa membawa passion yang sama dan juga pengalaman dia untuk kualifikasi di panggung dunia ke Indonesia juga. Saya akan membuka obrolan ini mungkin dengan 1-2 pertanyaan singkat untuk John, dan setelah ini seperti biasa saya akan kasih beberapa kesempatan untuk rekan-rekan media juga untuk tanya jawab. John, thank you for your opening remarks, and again, welcome to Indonesia. So I'd first like to start off by, you mentioned obviously Concept, a place that is known for passion, but not only as a place where you originated, but your experience have brought you to various parts around the world, New Zealand, obviously Canada. How do you feel that your country of origin, known obviously for football, not only that, but also your experience in other parts of the world can translate here and implemented in the program for Indonesian football? Yeah, I think firstly, the experience of adapting different cultures, football cultures, social cultures, it's part of the experience of living, understanding, breathing the culture.
So I've traveled with my wife, my daughter, my son. Dr. Milan have traveled with me to different countries to experience football, but the people. And I think this is a major part of the experience in Indonesia, to breathe with the fans, to understand what it really means to the people. And I think that's a starting point. You have to feel the fabric of the country. And on feeling it, you understand it. And from understanding it, you can now build the football culture internally in the locker room. You know what to fight for. You know when to fight. You know how to bring the passion of the fans and connect it to the dressing room, to the players. I think that's been a huge part of moving from New Zealand, understanding Maori culture, understanding the gritty Canadian culture, and now coming to Indonesia and understanding what the Garuda Membra really is. I think that's going to be a huge part of what it will take to qualify this team for a World Cup in 2030. Being ready to really feel what the fans need, then connect everything together. Thank you, Coach. Saya terutama menanya karena bukan hanya negeri berasal dia, yaitu Inggris, dari konsep yang terkenal untuk sepak bola, tapi pengalaman dia sudah membawa dia ke New Zealand dan Kanada untuk melatih, dan apa yang bisa diterapkan untuk role dia sebagai pelatih kepala di Indonesia, dan terutama dia ingin lebih mengenali kebudayaan kita, bukan hanya dari sisi sepak bola, tapi dari sisi sosial juga. Karena selama ini dia melatih di negara yang berbeda, itu dia selalu membawa keluarganya juga, dan Dr. Milan juga, untuk terutama mengenali kebudayaan dan fans sepak bola di negara tersebut. Karena itu menjadi titik mulai yang tepat untuk dia bisa menyambungi keinginan dan passion dari para fans sepak bola dengan timnasnya sendiri. Dan di situ dia bisa lebih menyatui visinya, bukan hanya dari fans, tapi menyambungi itu sama pemain dan timnya sendiri. Contohnya di New Zealand ada kebudayaan dari Maori. Nah, ini gimana caranya untuk bisa menerapkan kebudayaan itu tersebut sama timnasnya sendiri. Ataupun dari Kanada, di mana Kanada itu, untuk rekan-rekan media yang tahu, itu isi dengan banyak orang dari berbagai ras dan negara lain juga. Jadi terutama itu menjadi kunci untuk bisa menyampai tujuan lebih besar lagi, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Thank you for your answer, Coach. So again, we talk about different cultures. I'd like to go off that a little bit because, as you know, Indonesian national team is now filled with a mix of diaspora players along with local players that have come up through our system as well. This requires a bit of a balancing act. What's your vision and your plan to be able to combine the two together to create basically one united squad? I mean, I don't see passports. I see people. I see opportunity. I think that's the most important thing in a culture, is to accept that our diversity will be our biggest strength. And if we choose it to be a weakness, it will be a weakness. But that won't be the choice this group of men will make during this journey. In my time in Canada, we lived in a melting pot of diverse populations, immigrants who came to that country. And with it, in one locker room, Jamaican, South American, European, Serbian, Scottish, English. The most important thing was the clarity of our vision, and the clarity of the vision never faltered. We were collectively responsible to take this jersey, and no different here in Indonesia. We are a privileged group of people that get to wear the Indonesian jersey, to wear that flag. And with that, we have a very short period of time to do something with it. We committed to history, to make history. We committed to leaving legacy for the next generation, to believe
that we are a football country. And when that clarity is so clear, you create an intent, an intensity that passports do not matter. It's about the brotherhood, the people, and our commitment to a collective vision, which is shared by, speaking to the EXCO and President Tohir, it's shared by the people here in Indonesia. This is what this country wants. It wants to become a global football country. It wants to be seen and respected on the world stage. And the only way you gain that respect is qualifying for a World Cup and winning on the world stage. Every man in that locker room will want that. It'll be my job to ensure that regardless of your passport, regardless of your heritage, we are here for one reason. Thank you, Coach. Saya nanya terutama mengenai Timnas Indonesia yang berisi dengan bukan hanya pemain diaspora, tapi juga pemain-pemain lokal yang besarnya dari liga di Indonesia juga. Dan gimana caranya untuk bisa menyatui para pemain menjadi satu unit. Dan beliau menyatakan bahwa dia tidak pernah melihat pemain dari paspor yang mereka miliki. Tapi justru gimana caranya untuk bisa menyatui mereka menjadi satu. Karena justru perbedaan antara semua pemain itu bisa jadi kekuatan, bukan jadi sebuah kelemahan. Dia menggunakan contoh dari timnas Kanada, di mana kalau untuk teman-teman yang tahu, Kanada ini justru banyak sekali imigran yang datang dari negara lain, mungkin dari orang tuanya juga, dan timnas Kanada itu berisi dari berbagai bangsa, dari Jamaika, Amerika Selatan, Eropa, Serbia, Skotlandia, dan Inggris juga. Dan mereka berhasil untuk bisa menyatuin semua kebudayaan itu menjadi satu dan menjadi satu kekuatan juga. Dan ini caranya untuk bisa membuat sebuah komitmen bersama juga untuk membuat sejarah baru dan meninggalkan legasi. Kenapa ini penting? Karena legasi ini yang membuat generasi berikutnya bisa meneruskan Indonesia sebagai negara sepak bola. Dan ini sebuah visi yang kolektif antara Coach Hartman dan juga Exco PSSI juga. Dan gimana caranya untuk Indonesia bisa dikenali sebagai negara sepak bola dunia? Caranya adalah untuk kualifikasi Piala Dunia dan juga menang di panggung internasional untuk tahun 2020. Thank you, Coach. And perhaps one real quick one for me before I open it to the floor. Quick short-term plan first, because obviously this is a bit of a long-term commitment, but what are a couple of your first steps that you would like to implement, both personally or for the national team? Yeah, I think short-term, it's always an assessment. You take the time to listen, to understand people's experiences of the last World Cup, my own tactical experience of evaluating that 2-year campaign, which, you know, came close, but it fell short. And you have to understand what that gap was, and that's speaking to the captain, creating a leadership group to fully understand what they experienced, how they suffered in moments, how they collectively recovered from the successes and failures of that campaign. And then internally to look at the standards, the high performance systems and structures that underpin the team. These are critical steps. So it's a period of listening, understanding, ensuring that everyone that I need to listen to is heard, and then taking action, taking those steps, being very clear on what will take us to results quickly. And this is an important step. We have an excellent opportunity in March to take our first step together. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. And then it's building that team around the team, Dr. Milan, etc., who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing.
So the work over the last 15, 20 years of my experience has been qualifying teams for Olympic, World Cups. It's about seeing what's missing in that habit and building it. So short term, listen, understand, but get to action. Let's get moving. Let's go. Awesome, thank you Coach. Dan yang terakhir dari saya menanya mungkin tahap pertamanya apa yang akan diterapkan terlebih dahulu dari Coach Hartman. Terutama dia ingin melakukan assessment, jelas. Tapi ini ada beberapa tahap, yaitu terutama dia ingin mendengar dari timnasnya sendiri dan mengerti apa kebutuhannya. Dari situ dia akan melakukan evaluasi karena jelas Indonesia timnasnya sudah melakukan beberapa langkah yang baik dalam 2 tahun terakhir, sudah dekat tapi tidak sampai tujuannya. Dan disinilah dia sudah ngobrol dengan beberapa pemain, terutama dia udah ngobrol dengan lebih dari 60 pemain dan dia ingin tahu rasanya dari kegagalan kemarin ada sesuatu yang pasti dirasain yang kurang enak. Nah dari situ dia juga ingin mengerti dan membuat pemain juga mengerti apa caranya, gimana caranya untuk bisa tidak mengulangi hal tersebut. Dan yang pasti action yang berikut, apa yang harus dilakukan untuk bisa melewati tahap berikut ini dan menunjukkan hasil. Maret ini yang mendatang akan jadi kesempatan pertama untuk bisa melakukan itu. Dan ini juga pasti balik lagi ke pengalamannya Coach Hartman dari 15 sampai 20 tahun terakhir. Tugas dia adalah mengambil sebuah program, melihat apa kekurangannya untuk bisa ke tahap kualifikasi, mau itu Olimpiade maupun Piala Dunia. Jadi 3 tahap, mendengar, mengerti, dan aksi berikutnya untuk melakukan itu. Terima kasih. Thank you Coach for our quick chat here. I would like to actually give a chance for some of our media friends to ask you a few questions if you don't mind. So seperti biasa saya akan mungkin mulai dari sebelah kiri. Kalau ada yang ingin menanya, boleh langsung angkat tangannya. Maaf ya ada sedikit spotlight di sini. Mungkin dari teman-teman kita bisa bantu pilih salah satu. Maaf ya, nggak kelihatan ke sisi kirinya, ada lighting soalnya. Boleh dipilih salah satu? Terima kasih. Boleh disebutkan dulu perkenalan dan langsung aja sama Coach atau saya. Halo, saya Rizky dari Olahbola.com. Hi Coach, welcome to Indonesia. It's a pleasure to have you here. My question is, there were reports that you turned down offers from Honduras and Jamaica to team. Pemirsa, Anda baru saja menyaksikan konferensi pers yang bertajuk Selamat Datang John Hartman, di mana kita mengetahui pelatih asal Inggris ini baru saja resmi menyandang status sebagai timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, di mana setelah sebelumnya ia berhasil membawa timnas Kanada ke Piala Dunia 2022, akhirnya ditunjuk menjadi pelatih timnas. Dan tak hanya ia sendiri, ia juga turut nampak tadi juga hadir dalam konferensi pers. Pelatih fisik yang juga menemani John Hartman yakni adalah Cesar Mellon, di mana tadi ia menyatakan akan melakukan asesmen sebelum nantinya akan terjun bersama para pemain pada bulan Maret 2026, di mana nantinya ia juga akan melakukan tahap mendengar lalu juga mengerti kondisinya seperti apa. Dan ia pun juga sudah berbicara dengan sekitar 60 pemain sehingga nanti akan melakukan evaluasi dan melakukan beberapa program. Dan seperti yang kita ketahui, memang ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi dirinya karena ia menyatakan dan juga memandang bahwa Indonesia merupakan negara dengan fans, supporter bola terbesar, sehingga menjadi kesempatan yang baik bagi dirinya untuk berkembang dan juga mengevaluasi kinerjanya di dunia pelatih selama 15 hingga 20 tahun terakhir. Demikian Anda menyaksikan Breaking News, kita kembali ke program-program selanjutnya.